Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi karena berkat karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk dapat berjumpa dalam rangka Bina Pribadi Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, Ananda Ustazah yang soleha, hari ini kita akan belajar qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah merupakan perilaku terpuji yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang qanaah bersikap wajar dalam menghadapi sesuatu. Ia tidak akan larut dalam kesedihan ataupun lalai dalam kegembiraan. Lalu, bagaimanakah dasar hukum qanaah? Apakah manfaat menerapkan sifat qanaah dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita bahas materi di bawah ini bersama-sama. Sebelumnya kita ketahui dulu kompetensi dasar pelajaran hari ini, yaitu belajar dan berlatih bersikap qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, memahami sikap qanaah. Kedua, menerapkan sikap qanaah. Dan yang ketiga, mengetahui hikmah sikap qanaah. Oke, sekarang kita ketahui pengertian qanaah. Qanaah adalah sikap menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang atau atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki sifat qanaah memiliki pendirian bahwa apa yang diperoleh atau yang ada pada dirinya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum qanaah seperti yang sudah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sekarang kita ke manfaat qanaah. Sikap qanaah harus dibina sejak kecil. Qanaah artinya selalu merasa cukup dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Di bawah ini beberapa manfaat yang dimiliki sifat qanaah. 1. Seolah mendapatkan dunia seluruhnya. Kedua, menjadi orang yang beruntung. Ketiga, mudah bersyukur. Keempat, menjauhkan diri dari rasa iri dan cemburu. Kelima, terbiasa dengan pola hidup sederhana. Hikmah sifat qanaah. Hikmah yang akan diperoleh jika kita menerapkan sifat qanaah adalah sebagai berikut. 1. Hidup akan merasa lebih tenang serta tenteram. Kedua, mampu menumbuhkan sikap optimis pada setiap usaha yang dilakukannya. Ketiga, tak mudah putus asa. Keempat, bisa menjauhkan diri dari sikap iri. Dan kelima, akan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sikap qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang dapat mencerminkan qanaah yaitu sebagai berikut. 1. Selalu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, membiasakan hidup sederhana dimanapun berada. Ketiga, selalu bertindak di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat,
tidak mudah putus asa dalam menghadapi berbagai masalah. Selanjutnya kita tambah wawasan kita ya. Abu Hanifah seorang ulama yang qanaah. Suatu ketika Abu Hanifah menjumpai Imam Malik yang tengah duduk bersama beberapa sahabatnya. Setelah Abu Hanifah keluar, Imam Malik menoleh kepada mereka dan berkata, "Tahukah kalian siapa dia?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau berkata, "Dialah Numan bin Sabit, yang seandainya berkata bahwa tiang masjid itu emas, niscaya perkataannya menjadi dipakai orang sebagai argumen. Tidaklah dikatakan berlebihan apa yang dikatakan Imam Malik dalam menggambarkan diri Abu Hanifah, sebab beliau memang memiliki kekuatan dalam berhujah, cepat daya tangkapnya, cerdas dan tajam wawasannya." Buku sejarah dan kisah sangat banyak menggambarkan kekuatan argumentasinya dalam menghadapi lawan bicaranya ketika adu argumen. Begitu pula ketika menghadapi penentang akidah. Seandainya dia mengatakan bahwa tanah di tanganmu itu emas, maka engkau akan membenarkannya karena alasannya yang tepat dan mengikuti pernyataannya. Bagaimana pula jika yang dipertahankan adalah kebenaran dan adu argumentasi untuk membela kebenaran? Nah, sekarang kita ke kisah inspirasi Rabi'ah bin Ka'ab. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Rabi'ah bin Ka'ab seraya berkata, "Wahai Rabi'ah bin Ka'ab, katakanlah permintaanmu, nanti kupenuhi." Setelah diam sejenak, Rabi'ah menjawab, "Ya Rasulullah, berilah saya sedikit waktu untuk memikirkan apa sebaiknya yang akan kuminta. Setelah itu akan kuberitahukan kepada Anda." "Baiklah kalau begitu," jawab Rasulullah. Rabi'ah bin Ka'ab adalah seorang pemuda miskin, tidak memiliki keluarga, harta dan tempat tinggal. Ia menetap di Sufatul Masjid atau emperan masjid bersama dengan teman-temannya, yaitu orang-orang fakir dari kaum muslimin. Masyarakat menyebut mereka Duyutul Islam, tamu-tamu Islam. Bila ada yang memberi hadiah kepada Rasulullah, hanya mengambil sedikit saja. Dalam hati, Rabi'ah bin Ka'ab ingin meminta kekayaan dunia agar terbebas dari kefakiran. Ia ingin punya harta, istri, dan anak, seperti para sahabat yang lain. Namun, hati kecilnya berkata, "Celaka engkau, wahai Rabi'ah bin Ka'ab, kekayaan dunia akan lenyap. Mengapa engkau tidak meminta kepada Rasulullah agar mendoakan kepada Allah kebajikan akhirat untukmu?" Setelah hatinya mantap dan merasa lega dengan permintaan seperti itu, kemudian ia datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya mohon agar engkau mendoakan kepada Allah agar menjadi temanmu di surga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam cukup lama. Setelah itu, barulah beliau berkata, "Apakah tidak ada lagi permintaanmu yang lain?" "Tidak, ya Rabi'ah bin Ka'ab, mantap." "Kala begitu, bantulah aku dengan dirimu, perbanyaklah sujud," kata Rasulullah. Sejak itu, Rabi'ah bersungguh-sungguh beribadah agar dapat menemani Rasulullah di surga, sebagaimana keuntungannya melayani beliau di dunia. Berapa lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya. "Apakah engkau tidak menikah, hai Rabi'ah?" tanya beliau. "Saya tak ingin ada sesuatu yang menggangguku dalam berkhidmat kepada Anda, ya Rasulullah. Di samping itu, saya tidak mempunyai apa-apa untuk mahar kawin dan untuk kelangsungan hidup berumah tangga," jawab Rabi'ah. Rasulullah diam sejenak. Tidak lama kemudian, beliau memanggil Rabi'ah kembali, seraya bertanya serupa. Rabi'ah menjawab, "Tentu ya Rasulullah, tetapi siapakah yang mau menikah denganku? Keadaanku seperti yang Anda maklumi. Temuilah keluarga Fulan. Katakan kepada mereka bahwa Rasulullah menyuruh kalian supaya menikahkan anak perempuan kalian, si Fulanah, dengan engkau." Dengan malu-malu, Rabi'ah bin Ka'ab kemudian menikah dengan anak gadis tersebut.
dan Rasulullah juga menghadiahkan sebidang kebun kepadanya, berbatasan dengan kebun Abu Bakar Asy-Syiddiq. Baik, itu saja materi BPI kita hari ini. Semoga dapat diambil manfaatnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan. Amin, amin ya robbal alamin. Ustazah mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.